Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. Ketemu lagi dalam pelajaran akidah, masih berkaitan dengan tauhidul asma wa sifat. Untuk pertemuan ini kita akan bahas tentang contoh beberapa nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa perlu diketahui sifat Allah itu para ulama mengistilahkan ada yang thubutiyah, ada yang salbiyah. yakni sifatnya penetapan ya, dan ada yang penafian ya. Kalau dalam yang thubutiyah yakni memang nama dan sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan di situ. Ada al-ilm, al-haya, al-qayyum. Ini nama-nama yang di situ ada menunjukkan sifat-sifat thubutiyah, penetapan bahwa Allah memiliki sifat demikian ya. Kalau yang salbiyah ini yang sifatnya peniadaan ya, negatif ya. Yani misalnya apa? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak ngantuk dan juga tidak tidur. Ini salbiyah namanya, peniadaan. Nah, peniadaan ini, salbiyah ini menunjukkan akan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala, akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau Allah tidak tidur ya, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam mengurus ini tidak pernah lengah sama sekali, tidak kemudian merasa capek ya. Yang itu akan kalau ada ngantuk, ada tidur tuh menunjukkan kelemahan. Jadi itu yang perlu kita pahami sebelum kita bahas. Jadi para ulama menyebutkan bahwa sifat Allah itu adalah ada yang thubutiyah, ada yang salbiyah. Kemudian sifat Allah yang thubutiyah ini dibagi menjadi dua, ada yang dzatiyah, ada yang fi'liyah. Ada dzatiyah, ada yang fi'liyah. Ya, sifat Allah Subhanahu wa taala yang dzatiyah, yakni sifat yang senantiasa ada, tidak pernah terpisahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya dzatiyah. Seperti misalnya al-haya. Nama Allah al-hayyu ya. Allah memiliki sifat al-hayya, hidup. Ini enggak pernah terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya nama Allah al-alim. Ya. Allah memiliki sifat al-ilm, yakni maha mengetahui, memiliki pengetahuan. Nah, al-ilm ini tidak pernah terlepas dari Allah Subhanahu wa taala, terus menerus ya. Senantiasa Allah disifati demikian ya. Terus menerus ya. Allah disifati dengan al-ilm. Nama Allah Al-Qadir. Allah memiliki sifat qudrah, yakni memiliki kekuasaan. Nah, Allah disifati terus-menerus semacam itu. Enggak pernah kemudian Allah sekali lagi al-ajuz atau al-ajiz, lemah enggak. Al-Qudrah ini sifat dzatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat yang senantiasa melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah terpisahkan dari zatnya. Itu namanya sifat dzatiyah. Kemudian sifat yang kedua sifat fi'liyah. Ini sifat yang berkaitan dengan iradah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hanya kalau Allah menginginkan ya melakukan itu, kalau Allah tidak menginginkan tidak ya. Jadi sifat fi'liyah adalah sifat yang nanti berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin
Atau istilah lain ada ulama menyebutkan apa sifat yang di sana ada lawannya. Ya. Kalau dzatiyah nggak ada lawannya. Kalau nama Allah Al-Qadir, Allah memiliki kudrah, ini tidak kemudian apa Allah memiliki sifat Al-Aziz enggak ya. Lemah enggak ya. Nah, sekali lagi bahwa sifat fi'liyah adalah sifat yang nanti berkaitan dengan kehendak Allah. Jadi misalnya seperti apa? Allah turun ya. Misalnya turun ke langit dunia pada sepertiga malam ya. Dan ini kan kalau Allah menghendaki turun ya turun, kalau enggak ya tidak kan begitu. Berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah datang ya. Nanti pada hari kiamat ya untuk memutuskan perkara hamba ya. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa misalnya. Allah datang. Ini ketika Allah berkehendak datang, Allah datang, ketika tidak. Itu sifat fi'liyah. Jadi para ulama itu untuk lebih menjelaskan kepada kita dalam memahami asma sifat ini, mereka membagi sifat thubutiyah, sifat positif ya, thubut penetapan itu ada dua, yakni ada sifat dzatiyah dan ada sifat fi'liyah. Ya. Kemudian langsung kita lihat ke bukunya, ke kitabnya di situ ya. Di situ dicontohkan salah satu contoh nama yang nanti otomatis ada sifat Allah di situ ya. Yakni apa? Al-Hayyu wal Qayyum ya. Al-Hayyu wal Qayyum. Jadi nama Allah itu Al-Hayyu. Nama Allah adalah Al-Qayyum. Al-Hayyu kalau kita menerjemahkannya, dia adalah yang maha hidup gitu ya. Kalau Al-Qayyum yang mengatur urusan. Al-Qayyum. Ini yang mengatur segala urusan. Al-Qayyum. Ini nama Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Nah, dikatakan di sini wa qaddala ala hadainil ismaini alkitab was sunnah. Jadi nama Al-Hayyu dan Al-Qayyum itu ditunjukkan oleh Alkitab dan Sunnah. Ini Al-Quran dan Sunnah. Ingat ya, dalam pembahasan yang sudah lalu bahwa apa? Penetapan satu nama ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada cara lain kecuali hanya dari Al-Qur'an dan Sunnah as-sahihah. Ya. Jadi kita mengimani itu nama Allah atau kita mengimani itu sifat Allah ketika hal itu disebutkan dalam Al-Qur'an maupun ketika hal itu disebutkan dalam sunnah atau hadis Rasulullah SAW as-sahihah yang sahih. Ya. Jadi ini harus difahami, harus benar-benar difahami dalam diri kita bahwa penetapan nama dan sifat itu tidak boleh ya, diambil dari selain Al-Quran dan Sunnah. Jadi hanya diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Maka dalam menetapkan ayat ini, kenapa kok kita bahwa Allah memiliki nama Al-Hayyu Al-Qayyum? Karena ada dalam Al-Quran maupun ada dalam As-Sunnah. Misalnya dalam Al-Quran Allah katakan apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Dalam yang di ayat kursi ya. Al-Baqarah 255. Ini Allah lah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia yang maha hidup, Al-Hayyu, yang Allah itu Al-Hayyu wal Qayyum dan mengatur urusan. Al-Qayyum. Nah, ini diambil dari Al-Quran. Maka kita imani, karena apa? Ada dalam Al-Quran. Nah, demikian juga Pak, wa minas sunnah. Wa minas sunnati hadithu
Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, dari sunnah penetapan bahwa Allah memiliki nama Al-Hayyu Al-Qayyum dari sunnah, sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi khilqatin wa rajulun qa'imun yusalli falamma raka'a wa sajada wa tashahhada wa da'a faqala fi du'aihi Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu, ya, la ilaha illa anta badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad da'a bi ismillahil a'zam, ya, alladzi idza da'a bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Rawal Hakim wa sahih ala sarti Muslim. Jadi Anas mengatakan kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam satu halaqah, ya. Kemudian ada seorang di sana yang berdiri salat, ya. Kemudian tatkala sudah ruko, sudah sujud, sudah bertasahud, kemudian dia berdoa. Nah, dalam berdoanya itu dia mengatakan, ya, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu, ya, dengan bahwasanya segala pujian itu untukmu, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau yang menciptakan langit dan bumi, ya dzal jalali wal ikram, yang maha mulia dan yang maha agung dan maha mulia, ya. Ya Hayyu ya Qayyum, yang maha hidup dan maha mengatur urusan, Al-Qayyum. Nah, di sini dalam hadis ini dia berdoa pakai menyebut nama Allah itu ya Hayyu ya Qayyum, ya dzal jalali wal ikram. Ya, disebut di sini disebutkan sifat banyak Allah, ya, badi'us samawati wal ard dan sebagainya, ya. Kemudian ya dzal jalali wal ikram, ya Hayyu ya Qayyum. Nah, ini dalil tentang bahwa nama Allah adalah Hayyu Al-Hayyu Al-Qayyum. Nah, kemudian tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendengar orang berdoa dengan doa tersebut, maka Allah mengatakan sungguh dia telah berdoa dengan nama Allah yang agung, yang apabila dia berdoa akan diijabahi, apabila dia meminta dengannya maka akan dikabulkan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.